Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang maupun malam. Perkenalkan, nama saya adalah Naufal Fadla Ardani dari kelas TRPL 4B pagi. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan asesmen akhir semester untuk mata kuliah keamanan perangkat lunak. Dalam asesmen ini saya akan membahas topik pengujian keamanan dalam Secure Software Development Life Cycle ataupun Secure SDLC dengan mengambil studi kasus fiktif tentang seorang developer bernama Jesse Pinkman yang sedang mengembangkan sebuah aplikasi keuangan bernama SafeWallet. Oke, lanjut ke slide selanjutnya ya. Oke, jadi Jesse Pinkman adalah seorang developer yang baru saja menyelesaikan pengembangan aplikasi SafeWallet. Aplikasi ini bertujuan membantu pengguna dalam mengelola pengeluaran, transaksi, dan laporan keuangan harian. Setelah proses pengembangan selesai, Jesse menyadari bahwa sistem harus diuji secara menyeluruh dari sisi keamanannya, sehingga aman digunakan secara publik. Ya, sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan aplikasi SafeWallet ini. Jadi SafeWallet adalah aplikasi yang menangani berbagai jenis data sensitif pengguna, mulai dari data pribadi, informasi transaksi, hingga data autentikasi. Karena itulah Jesse menaruh perhatian khusus pada keamanan. Ia tidak ingin data pengguna bocor atau sistem mudah diserang. Inilah alasan utama mengapa pengujian keamanan menjadi bagian penting dalam proyek ini. Nah, Jesse memahami bahwa keamanan bukan sekedar pelengkap, tetapi fondasi utama dalam perangkat lunak. Sistem perlu divalidasi dan diverifikasi agar tidak ada celah keamanan sebelum digunakan secara publik. Selain itu, pengujian ini juga bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran data atau serangan cyber yang bisa merugikan pengguna maupun pengembang. Oke, lanjut. Untuk mengatur proses pengujian secara sistematis, Jesse membagi proses ini ke dalam dua komponen besar. Yang pertama yaitu validasi attack surface, yang fokus pada analisis dan pengujian terhadap struktur serta kontrol keamanan dalam sistem. Yang kedua yaitu manajemen data pengujian, yang memastikan pengujian tidak membahayakan data produksi dan tetap realistis. Oke, lanjut yaitu kita akan membahas validasi attack surface. Jadi validasi attack surface ini terdiri dari tiga tahapan utama. Yang pertama yaitu pengujian pasca pengembangan, yaitu analisis sistem setelah dibangun. Yang kedua yaitu pengujian keamanan yang menggunakan tiga pendekatan yaitu white box, black box, dan juga validasi kriptografi. Yang ketiga yaitu pengujian untuk quality assurance untuk memastikan sistem mampu bertahan dari berbagai jenis serangan sebelum dirilis. Oke, lanjut. Kita akan membahas dari yang bagian pertama dari validasi attack surface. Dari pengujian attack surface yaitu bagian pertama yaitu pengujian pasca pengembangan. Nah, di sini Jesse memulai dari pengujian pasca pengembangan dengan metode dinamik kode analisis. Ia menjalankan aplikasi dan mengamati bagaimana sistem merespon terhadap berbagai skenario. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua kontrol keamanan berjalan dengan baik ketika sistem aktif digunakan. Lanjut, yaitu pengujian keamanan. Di sini Jesse menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu yang pertama white box testing, dilakukan dengan memahami struktur internal sistem dan memeriksa alur data serta truth boundary. Yang kedua itu black box testing, dilakukan tanpa mengetahui struktur internal untuk melihat bagaimana sistem respon input asing dari luar. Sedangkan cryptographic validation testing digunakan untuk memastikan semua proses enkripsi telah mengikuti standar keamanan terbaik. Lanjut, yaitu pengujian untuk quality assurance. Pada tahap quality assurance, Jesse menguji berbagai skenario serangan umum. Di antaranya adalah validasi input, serangan injection scripting attack, spoofing, serta pengujian terhadap kesalahan dan exception. Ia juga melakukan stress testing dan uji privilege escalation untuk mengukur ketahanan sistem secara menyeluruh. Lanjut, yaitu komponen yang kedua yaitu manajemen data pengujian. Jadi di sini Jesse memastikan bahwa seluruh proses pengujian dilakukan tanpa menggunakan data asli pengguna. Ia memulai dengan identifikasi output data, lalu menggunakan transaksi sintesis dengan data dummy tentunya, dan juga transaksi pasif tidak disimpan di sistem. Sedangkan transaksi aktif diproses namun tetap dikendalikan agar tidak berdampak di tahap produksi. Untuk mendukung proses ini, Jesse juga memanfaatkan tools khusus untuk mengelola dan membatasi data uji agar tetap efisien dan valid. Lanjut, setelah semua tahapan pengujian selesai, Jesse mendokumentasikan setiap celah atau kesalahan yang ia temukan.
yang melakukan pelacakan terhadap akar penyebab masalah agar tim pengembang dapat segera memperbaiki sistem dengan tepat. Oke, jadi kesimpulannya yaitu pengujian keamanan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses pengembangan perangkat lunak. Dengan pendekatan yang sistematis, Jesse memastikan bahwa aplikasi Safe Wallet tidak hanya berjalan dengan baik, namun juga aman dan layak digunakan secara luas. Sekian pemaparan dari saya dari modul 5 yaitu security testing. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.